Sore teman-teman dan ibu, perkenalkan nama saya Juli dari kelas 73. Saya akan menceritakan sejarah bongkap Benteng Kuta Panji. Ada seorang raja kerajaan kecil yang bernama Bong Qiongfu yang memerintahkan di Belinyu yang memiliki seorang gadis berperan cantik bernama Bong Lili atau Putri Chong Tian. Bong Qiongfu adalah seorang pengusaha yang baik hati di Tibet, Cina, yang menolak membayar upete kepada penguasa Tiongkok yang lain pada masa itu. Sang penguasa marah dan memerintahkan hukuman mati kepada Bong Qiongfu bersama pasukan dan putrinya. Bong Qiongfu pun melihara diri dari daratan Tionghoa dan mengarungi samudra. Mereka membawa seluruh harta dan pasukannya dengan menggunakan beberapa buah kapal besar dan kecil. Mereka juga membawa tanaman jeruk sebagai obat anti mabuk yang di masa mendatang. Merupakan tanaman yang mahal dan langka di Indonesia. Itu ketika meletak di perairan selatan ketika meletak perairan selat berhala, perangkat semen digunakan untuk putih telur. Indonesia, ya. Selanjutnya mengenai keberadaan benteng ini mengenai seorang raja kikir, di mana selama pemerintahnya sang raja telah membayar menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi, misalnya dengan memerlukan pajak yang sangat tinggi, sehingga menderitakan rakyat menderita. Hal tersebut diketahui oleh Maharaja Kinghena Liung yang bertahta di provinsi Fujian. Setelah mengadakan peninjauan terhadap negeri kekuasaannya, terciumnya kebusukan Bong Qiongfu ini bermula dari sebuah peristiwa besar yang dikenal dengan Tai Nu Pavilion atau insiden Hotel Seribu Bunga, di mana sang kasir berontak hebat dengan Butera. Hari ini, sisa teruntunan benteng tersebut masih dapat dilihat di desa Kuta Panji. Untuk menghargai jasa-jasa bongkap, dibuatlah sebuah makam di dalam benteng. Tidak jauh dari reruntuhan benteng, terdapat sebuah kelenteng kecil yang didirikan oleh Bong Qiongfu sendiri. Di dalam benteng kelenteng ini terdapat sepasang patungan dewa Tai Piang Kung yang dibawa dari daratan Tiongkok. Di samping kelenteng ini juga terdapat sebuah sumur tua peninggalan bongkap yang menjadi sumber air bagi penduduk di sekitar kelenteng. Sumur ini tidak pernah kering airnya walaupun pada musim kemarau. Keyakinan mereka ke dalam sumur karena takut ditangkap. Dianya yang diperkosa oleh para Leunun. Sejak kejadian itu, bongkap semula kikir menjadi orang yang dermawan. Namun kondisi kesehatan menurun drastis dan mulai sakit-sakitan. Pada abad ke-17, daerah ini merupakan daratan bagian dari Teluk Kelembab Belinyu yang lama-lama terjadi pendataan dan penangkalan, sehingga akhirnya berubah menjadi daratan. Timah alveolus atau derapan dengan mudah ditemukan di kawasan ini karena pasir timah menghadap di bagian terendah. Sejak zaman kerajaan bongkap, wilayah ini telah menjadi objek galian timah dan beberapa bagian diserahkan sebagai upete kepada Kesultanan Palembang yang berkuasa pada saat itu dan dikenal sebagai Timah Timban. Sementara akulturasi dan asimilasi antara suku Melayu dan Belinyu
tak ternilai harganya, serta cerita mengenal pati emas yang terbuka dengan aneka perhiasan berkilau. Tetapi setelah didekati tiba-tiba raib entah bina. Benteng ini pun terkenal angker dan keramat. Sampai saat ini, runtuhan benteng Kota Panji masih menyisakan beberapa bangunan terletak di belakang kantor camat Belinyu. Kekuasaan Bong Qiongfu mengalami keturunaan sekitar abad ke-17 ketika para bangsa lautan atau bajak laut yang berasal dari Filipina melanggar bahwa di Pulau Bangka ada seorang hartawan yang memiliki kekayaan berlimpah rauh. Para launu tersebut menyarankan ke benteng ketika Bongkap dan anak buahnya sedang berada di Malaysia untuk menjual hasil timah dan lada. Namun, menyelenggarakan itu gagal setelah salah seorang kapten para pelonggah tewas ditembak oleh bakau yang banyak tumbuh di pelabuhan karena lintang. Kejadian tersebut membuat putri Bong Qiongfu nekat melakukan bunuh diri setelah membuang semua harta kekayaan mereka ke dalam sumur. Bong Qiongfu menetap di Kota Panji dan mendirikan sebuah benteng megah dan indah yang dikerjakan selama kurang lebih 149 minggu. Benteng ini memiliki 9 ruangan dan 18 sumur serta pintu gerbang yang menghadap ke timur laut. Bong Qiongfu melanggar Kapten Bong atau lebih dikenal dengan Bongkap. Mulai usaha dengan membuka tembaga timah, perkebunan karet, dan lada yang amat luas sehingga mempekerjakan banyak kuli dari Pulau Jawa. Menurut beberapa versi mengenai kematian sang raja, Bong Qiongfu mati terbunuh oleh bangsa Lanun, namun ada juga yang menyatakan dirinya lari ke Semenanjung Melaka. Sementara putrinya Chok Tian mati bunuh dengan menceburkan diri ke sumur di sekitar istana bersama dengan seluruh emas dan perhiasan. Sehingga diyakini bahwa benteng ini menyimpan harta karun yang tak bernilai harga serta cerita mengenai ketika melewati perairan serta Bahala dengan ujung utara Pulau Bangka, rombongan dikejar oleh para bajak laut sehingga mereka melarikan diri menuju Pulau Bangka, memasuki Teluk Kelamba hingga Mura Sungai Karang Lintang dan berbunyi di situ. Setelah merasa aman, mereka lalu membuka lahan untuk perkebunan bercocok tanam, sehingga kemudian berpikir untuk menghindari sebuah benteng pertahanan yang kokoh untuk bertahan dari serangan bajak laut dan sarana lainnya. Bangun yang didirikan itu sebagai benteng sekaligus istana kecil lengkap dengan perangkap pemerintahannya. Sebagai kerajaan kecil yang saat ini tunduk pada kekuasaan kesulitan Palembang, maka tentu saja diharuskan memberikan upite berupa timah. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Asimilasi antara suku Melayu di Belinyu dengan etnis Tionghoa di daerah ini telah berlangsung sejak dari 4 abad yang lampau.